Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan anak-anak kita sudah tiba di sekolah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun. Semuanya karena kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan, ya. Hari ini kita diberikan hari yang baru, sekalipun cuaca di luar sedikit mendung, tapi kita mau tetap bersukacita dan kita mau tetap memuji nama Tuhan atas kebaikannya. Sebelum kita memulai regi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing sampai di sekolah dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami rindu, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, serta nanti kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bersukacita. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Kiranya Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Berikan kami hati yang mau duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih Glad sudah membantu payuman pagi hari ini. Anak-anak, tema untuk renungan pagi kita hari ini adalah hidup menjadi berkat. Ya, tema kita untuk hari ini adalah hidup menjadi berkat. Ayatnya kita akan baca dan renungkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Yang membawa Alkitab silahkan dibuka dulu Alkitabnya ya, biar tidak sia-sia kita membawa Alkitab ke sekolah ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Baik, Payuman akan bacakan dari sini. Anak-anak memperhatikan Alkitabnya dan mendengarkan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, amin firman Tuhan. Anak-anak, ayat yang barusan kita baca berbicara tentang kisah hidup jemaat mula-mula. Atau siapa sih jemaat mula-mula itu, Payuman? Jemaat mula-mula itu adalah orang-orang yang atau murid-murid Tuhan Yesus yang pertama kali yang mengikut Dia ya. Bahkan setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka mau tetap percaya dan mau hidup bersama-sama dengan jemaat yang lain, dan mereka disebut sebagai jemaat mula-mula atau jemaat pertama ya. Nah, kisah hidup mereka ini sangat menarik anak-anak. Kenapa menarik? Karena di dalam mereka berhubungan satu dengan yang lain, bersosialisasi seperti itu, mereka benar-benar menghidupi teladan dari Tuhan Yesus.
ya. Seperti yang sudah kita renungkan hari kemarin, ya. Bahkan di sana dikatakan di ayat 45, mereka rela menjual harta milik mereka untuk dinikmati bersama-sama, ya. Siapa di sini yang mau rela jual hartanya untuk dinikmati bersama-sama? Angkat tangan. Nanti kalau ada yang rela, Pak Yuman dipanggil ya, Pak Yuman ikut, gitu ya. Ya, dan itulah yang terjadi dengan jemaat mula-mula anak-anak. Mereka sangat sangat hidup meneladani Tuhan Yesus. Ketika dulu Tuhan Yesus masih hidup, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu dengan rela hati berbagi dengan orang lain, ya. Tuhan Yesus rela memberi makan 5.000 orang, ya. Tuhan Yesus rela berbagi memberikan kesembuhan kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus rela memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang kelaparan pada saat itu. Dan hal itu mereka pegang teguh sebagai jemaat mula-mula. Nah, dari kisah mereka ini kita belajar tentang hidup kita ini kita pakai untuk menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Tapi sebelum kita mau lanjut lagi, apa sih arti kata berkat itu sendiri? Berkat itu artinya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia ataupun yang diberikan manusia kepada sesamanya, yang berupa materi ataupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan. Jadi berkat itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dan juga segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita keselamatan, jauh dari kecelakaan gitu ya. Tuhan berikan kita sukacita. Itu namanya berkat dari Tuhan. Kalau berbicara berkat kepada sesama, kita bisa melihat contoh seperti apa, Pak Yuman? Kita bisa melihat berkat seperti ketika ada teman kita yang kekurangan, kita kasih makan gitu ya, kita berbagi makan. Atau ketika ada teman kita yang jatuh, kita menolong, itu artinya kita sudah sedang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ya. Tuhan Yesus juga memberikan teladan yang sangat baik tentang hidup menjadi berkat, ya. Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua. Itu adalah berkat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kematiannya di atas kayu salib memberikan kita harapan dan memberikan kita keselamatan. Oleh sebab itu anak-anak, perenungan kita pada pagi hari ini adalah, Pak Yuman ingin bertanya, sudahkah hari-hari ini kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita? Atau justru kita hanya berfokus pada diri kita sendiri? Segala sesuatunya tentang kita, saya, dan saya. Saya tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya senang, orang lain susah, saya tidak mau tahu. Nah, anak-anak, sudahkah kita meneladani hidup Tuhan Yesus? Kalau kita disebut sebagai orang Kristen, berarti kita meneladani hidup siapa? Meneladani hidup Tuhan Yesus. Berarti apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita juga harus kita lakukan. Kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman di kelas, ya. Ketika teman kita misalnya pensilnya ketinggalan di rumah, kita bisa tolong, kita kasih pinjam pensil. Itu adalah contoh sederhana dari menjadi berkat. Atau membantu Bapak Ibu guru, ya. Contoh minta tolong, Bapak Ibu gurunya minta tolong mengantarkan tugasnya ke kantor. Nah, itu sudah menjadi berkat, ya. Atau contoh yang lain, menjadi berkat bagi orang tua kita di rumah, membantu memasak gitu ya, bersih-bersih kamar, merapikan mainan, adalah hal-hal sederhana yang sudah menunjukkan bahwa kita ini mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi silakan tanya ke diri kita masing-masing, sudah belum ya aku jadi berkat untuk orang lain? Apa ya yang bisa aku lakukan hari ini untuk menolong orang lain? Nah, hal itulah yang seharusnya bisa kita renungkan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita dan kita menghidupi teladan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami bahwa hidup kami tidak boleh berfokus hanya tentang kami saja, tidak hanya berbicara tentang kesenangan pribadi kami, tetapi kami juga harus bisa melihat bahwa ada orang-orang di sekitar kami, Tuhan, yang bisa jadi butuh pertolongan kami. Tuhan, bukalah mata hati kami sehingga kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan, Tuhan, sehingga kami bisa mengulurkan tangan dan menjadi berkat bagi mereka. Ajar kami, Tuhan, untuk semakin hari semakin serupa seperti Engkau, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar mengasihi Engkau. Berkati kami, Tuhan, di sepanjang pembelajaran pada hari ini. Berkati Bapak Ibu Guru dan jalannya pembelajaran, sehingga segala sesuatunya boleh lancar dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin.